Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran di pagi hari ini. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pagi hari ini Bapak bertemu kembali pada materi selanjutnya, yaitu tentang peduli lingkungan. Anak-anak, jangan lupa di masa belajar di rumah, yaitu belajar di rumah di masa pandemi COVID-19, dimohon perhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M. Pertama, pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, yaitu cuci tangan di air yang mengalir. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Nah, untuk melanjutkan ke materi yang berikutnya, kita lihat di buku paket kalian. Silakan dibuka buku paketnya.
Ya, buku paketnya dibuka ya, halaman 35 tentang peduli lingkungan. Itu pelajaran kelima di kelas 2. Sekali lagi dibuka buku paketnya halaman 35 tentang peduli lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan cara hidup peduli lingkungan. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara hidup peduli lingkungan. Dan yang ketiga adalah menyebutkan 3 contoh peduli lingkungan. Nah ini yang harus kalian miliki. Kemudian peduli lingkungan. Apa itu peduli? Peduli itu artinya memperhatikan. Peduli lingkungan berarti memperhatikan lingkungan. Baik lingkungan yang ada di sekitar kita, di lingkungan di rumah, atau di luar lingkungan rumah kita. Seperti di lingkungan masyarakat, ya, lingkungan yang ada di sekitar kita. Atau bisa di lingkungan sekolah. Nah, ini. Jadi kalian harus peduli terhadap lingkungan, memperhatikan lingkungan. Kenapa? Karena Allah menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, matahari, dan seisinya yang ada di dunia ini adalah untuk manusia. Kita harus mencintai alam ini, ya, dengan cara menjaga dan memelihara lingkungan. Ya, sekali lagi, kita harus mencintai alam ini dengan cara menjaga dan memelihara lingkungan. Salah satu contohnya misalnya tidak boleh menebang pohon sembarangan, karena kalau menebang pohon sembarangan itu akan mengakibatkan fatal bagi lingkungan kita. Salah satunya akan mengakibatkan longsor dan banjir. Kemudian ini ya membuang sampah pada tempatnya. Coba kita lihat, kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah sembarangan, apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi banjir bandang. Ya, karena apa? Karena kita tidak peduli terhadap lingkungan. Membuang sampah di sungai, membuang sampah di mana saja, bukan di tempatnya, itu akan mengakibatkan fatal. Ya, salah satunya akibatnya adalah banjir bandang. Nah ini, oleh karena itu kita harus bisa memperhatikan ya lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita berada di mana, misalnya di tempat pegunungan ya, di pedesaan, lingkungan pedesaan. Maka kita harus jaga supaya lingkungan kita bersih, ramah lingkungan. Sehingga kita nyaman, ya, hidup kita akan nyaman. Nah, sekali lagi, Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Ya, maka kita harus mencintai alam ini dengan cara menjaga dan memelihara lingkungan. Kemudian coba lihat, amati gambar di bawah ini. Di sini lihat, perhatikan ya. Ini adalah salah satu contoh dari peduli lingkungan. Lingkungan. Silakan kalian amati gambarnya. Kemudian ceritakanlah gambar berikut ini. Silakan ditulis dalam buku latihan ya, dalam buku catatan. Ditulis ini sedang apa? Ya, amati dulu, kemudian ceritakan dengan menggunakan kalimat yang sederhana lah. Dengan menggunakan kalimat yang sederhana tapi bisa dipahami oleh yang membacanya. Ya. Gambar yang sesatu perhatikan, kemudian gambar yang kedua diceritakan berdasarkan gambar. Itu ya. Kemudian lanjut. Nah ini,
Ada contoh-contoh sikap peduli lingkungan. Nah, Bapak di sini memberikan ada 7 contoh. Sebetulnya banyak sekali contoh-contoh sikap peduli lingkungan. Ya. Yang pertama, nah ini membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, di tempat yang tersedia, yang telah sediakan. Ya, misalnya di rumah atau di mana saja. Ya, tolong kalau misalnya kalian sudah membeli makanan, maka plastiknya, ya, sampahnya dibuang pada tempatnya. Dan apabila kalian tidak menemukan tempat sampah, ya diamankan dulu. Ya, disimpan pada tempat yang aman atau dimasukkan ke dalam apa itu saku, pesak ya, saku, kemudian bawa, kemudian kalau sudah ada tempat sampah, buanglah sampah itu pada tempatnya. Itu adalah salah satu contoh sikap peduli lingkungan. Kemudian yang kedua, ya, memisahkan sampah organik dan non-organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik itu adalah sampah-sampah yang mudah hancur, ya, yang mudah hancur seperti daun, ya, kemudian seperti ada daunan, kemudian apalagi banyak lagi ya, yang bahannya itu mudah hancur, ya, daun tisu. Nah, kemudian non organik. Kalau non organik adalah sampah-sampah yang sulit untuk hancurnya. Seperti apa? Plastik, ya, sampah plastik. Maka kalian harus memisahkan antara sampah organik dan non organik. Jangan disatukan kalau bisa, ya, di rumah maupun di luar rumah. Biasanya kalau di tempat-tempat pedesaan, ya, di tempat-tempat yang sudah bagus, di sana ada tempat pembuangan sampah yang organik dan non organik. Kalau bisa daur ulang, ya, yang organik bisa didaur ulang, bisa dijadikan pupuk. Ya, bisa dijadikan pupuk salah satunya, ya, salah satunya adalah pupuk organik. Kemudian yang non organik juga bisa didaur ulang. Misalnya bekas apa tuh bekas kopi, ya, plastik dari kopi itu bisa dibuat apa tuh tirai atau dibuat tas dan sebagainya. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga mengurangi penggunaan plastik. Karena apa? Karena ini plastik merupakan sampah non organik yang sulit, yang lama hancurnya, ya, yang lama hancurnya. Dan ini kalau kita tidak memperhatikan, ya, plastik ini kita tidak buang dengan baik, ya, tidak bisa diolah dengan baik, ini akan mengakibatkan fatal, lama kelamaan akan menumpuk dan itu akan menjadikan apa itu lingkungan kita akan menjadikan tidak baik. Ya, kurangilah penggunaan plastik, ya. Kemudian mendaur ulang sampah seperti yang tadi itu, ya. Didaur ulang sampah itu yang organik bisa dijadikan pupuk organik dan yang non organik bisa dijadikan media-media yang lain yang bermanfaat seperti tas dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara. Nah, salah satunya apa? Ya, kita gunakanlah kendaraan yang ramah lingkungan. Ya, sekarang kan ada kendaraan yang bertenaga energi listrik. Ada juga kendaraan yang menggunakan energi matahari. Atau banyaklah kendaraan yang sifatnya ramah lingkungan. Nah, kalau bisa ya gunakan aja dengan sepeda. Ya, sepeda kan merupakan kendaraan ya ramah lingkungan, mengurangi polusi udara. Kemudian yang keenam adalah menanam pohon dan berkebun. Nah, silakan kalian menanam pohon yang sebanyak-banyaknya ya. Karena itu salah satu alat ya untuk mengurangi banjir. Nah, ini ya. Menanam pohon, silakan menanam pohon bila bisa pohon di lingkungan rumah ya, yang kecil-kecil saja atau yang punya kebun di kebun ya, atau di gunung. Kemudian dan berkebun, silakan berkebun. Menanam tanaman atau tanaman yang bermanfaat. Kebun-kebun kecil aja ya.
Silahkan. Kalau misalnya tidak punya lahan, silahkan kalian menanam di di pot, ya, atau di plastik, ya. Kalau misalnya di paralon, silahkan, ya. Silahkan menanam sayuran atau menanam yang lainnya, tomat dan sebagainya, buah-buahan, silahkan, ya. Kalian berinovatif, berinovasi dan kreatif, silahkan, ya. Jadi di rumah kalian silakan kalian berkebun, kebun yang kecil aja, sehingga itu kalian akan kita ambil manfaatnya dari hasil kebun kita, itu akan kita ambil manfaatnya. Kemudian yang ketujuh, selalu menjaga kebersihan, ya, bersih-bersih di rumah, di luar rumah, silahkan, ya, jaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, ya. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Cintailah kebersihan. Nah, ini contoh-contoh sikap peduli lingkungan. Silakan kalian laksanakan. Kemudian, nah, ya, perhatikan lirik lagu Cinta Lingkungan ini, ya. Dengarkan, ya, dengarkan lagunya. Ya.
Itu ya, bagaimana bisa? Bisa nyanyinya? Ya. Coba pesan lirik dari lagu tersebut ya, lagu dari Aku Cinta Lingkungan. Yang pertama, kita harus mencintai lingkungan. Baik lingkungan yang di rumah atau di luar rumah dan di sekolah. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita harus mencintai lingkungan. Kemudian yang keempat, bersihkan lingkungan mulai dari lingkungan keluarga. Kemudian di luar lingkungan keluarga ya yang ada di sekitar rumah kita. Nah, kemudian yang kelima, membersihkan lingkungan alangkah baiknya dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga. Kalau di rumah ya, bekerja sama dengan keluarga supaya apa? Pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Bagaimana? Tentang peduli lingkungan bisa dimengerti, dipahami. Alhamdulillah, kalau bisa silakan dibaca lagi ya, dibuka lagi videonya ya, halaman 35 ya. Nah, ini di sini ada latihannya ya, ada latihan. Silakan jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Kerjakan di buku latihan. Ya, di buku latihan atau di buku paket. Yang nomor satu, coba lihat sini ada gambar ya. Gambar sedang apa ini? Ada yang pegang sapu, kemudian ada yang lap, ya, kemudian ada ember. Nah, gambar samping menunjukkan sikap peduli di lingkungan mana. Nah, ini berada di lingkungan mana ini? Ya, silahkan lihat gambarnya. Ini berada di lingkungan di mana nih? Ya. Kemudian yang gambar nomor 2, coba lihat, perhatikan. Yaitu ini ada seorang ya, ini perempuan, seorang perempuan. Nah, ini sini ada bunga. Kemudian ini adalah alat untuk menyiram bunga ya, silakan. Nah, gambar di samping orang sedang apa? Ya, orang sedang titik-titik bunga. Nah, ya sedang apa dia itu? Kemudian yang nomor 3, sebutkan 3 contoh peduli lingkungan. Jadi kalian menyebutkan 3 contoh peduli lingkungan. Ya, dari materi tadi sudah disebutkan, tinggal ditulis kembali. Kemudian yang nomor 4, piket membersihkan kelas termasuk kerjasama di lingkungan titik-titik. Lingkungan di mana? Kalau piket itu berada di lingkungan di mana? Apakah di rumah atau di mana? Ya, itu yang nomor 5. Nah, yang nomor 5, jelaskan bagaimana cara hidup peduli lingkungan. Bagaimana caranya? Hidup peduli lingkungan itu seperti apa? Jelaskan, silakan dengan bahasa sendiri. Ya, itu ya latihannya dikerjakan. Mudah-mudahan materinya dapat dimengerti. Sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.